Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai? Apa kabarnya kalian? Okay. Before we start our program today, so let's pray Alhamdulillah Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, today we are going to learn about analytical exposition. Do you know analytical? No. No apa? No. No. No artinya apa? Tidak. Kalau no itu tahu. No, tahu. Kalian belum dapat analytical? Belum. Nah, sebelum kita belajar analytical, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Yang pertemuan pertama? Conditional sentence. Type? When? That's right. The second meeting? Pertemuan kedua? Offering and suggestion. Offering and suggestion. The third? Invitation. Invitation. And today we are going to learn about analytical exposition. Nah, sebelum kita belajar analytical, kita ice breaking dulu. Bermain dulu nanti biar nggak bosan. Permainannya, nah kalian meningkat dulu. Berdiri apa duduk? Duduk. Mager ya? Iya, maaf. Ya udah, duduk. Berarti ini disingkirkan dulu. Sini Tia, geser ke sini. Nah, kalian pernah bermain fire, fighter, sama door? Fire itu artinya api, fighter kalau ada kebakaran berarti ada fighternya, pemadamnya. Terus sama door menembak. Nah, permainannya gini, nanti setiap orang misalnya dari kita fire, fighter, terus nanti si Nada bilang door, tapi harus nunjuk nama temennya. Misalnya door Cindy, berarti harus ke Cindy. Paham? Harus ini. Dan tidak boleh nyebut nama temennya yang ada di hadapannya pas. Atau tidak? Nggak boleh nyebut nama temennya yang ada di hadapannya pas. Sampingnya boleh, tapi yang di hadapannya yang kelihatan nggak boleh. Kenapa? Kan nanti mudah, terlalu mudah. Atau door boleh, terserah door. Tapi nggak boleh ke depan, ke samping-samping boleh. Yang penting lurus ke depan nggak boleh. Cuma yang bilang door nanti yang nunjuk temennya, nunjuk sambil namanya. Fire, misalnya fire, fighter, berarti Nadia fire, fighter, door. Misalnya Nadia berarti ulang ya. Dari kita fire, fighter, Effie. Gini ya. Ya gitu. Misalnya fire, fighter, door from Cindy-Tia. Dari Cindy-Tia berarti fire, fighter, door Cindy. Cindy terus. Cindy siapa? Sini ngapain? Hah? Sini ngapain? Lu datang nanti muter lagi. Misalnya door kan tadi siapa? Cindy. Cindy ya. Berarti dari Cindy lagi ngulang, berarti fire, fighter, door, begitu kiri boleh ke kanan. Aturannya kembalinya apa ke kanan? Aturannya muter ke kiri apa ke kanan? Kiri kondi. Berarti nanti Cindy berarti ke sini. Lagi ke sini. Paham nggak? Ulang ya coba. Fire, fighter, door from Nada. Fire. Fighter. Kiri. Kan dari sini. Fighter. Terus nanti ke Kan sini. kiri bener sih. Bagi kita dilancangi, nanti bagi kita kan dilancangi. Nanti langsung ke sini. Gimana? Kamu kan bagi kita, berarti kan enggak, berarti kamu boleh sambil-sambil. Berarti nggak boleh Nada nggak boleh sendiri ya. Kalau Evi boleh semua. Effie boleh semua.
Oh, berarti aku mau geser kan? Ya yang berarti yang idolnya. Yang salah. Harus dor langsung siapa? Dor langsung. Kalau oke. Set. Tak mencong apa ah? Kok mencong ah? Geser ya, geser idol geser. Oke, sudah. Fire fighter door from Cindy. Ini kan Cindy Tia kan? Iya. Ini Cindy kan? Cindy Aulia. Oh, bilangnya gimana? Cindy Aulia kan? Oh, Cindy Au sama Cindy Tia. Oke. Fire fighter door from Idol. Fire. Factor. Siapa? Happy. Nanti kena nanti dulu. Terus Pemanasan. berarti dari Evi nanti. Fire. Factor. Door Cynthia. Fire. Fighter door Cindy Tia. Fire. Fighter door Idol. Fire. Factor. Door Evi. Fire. Factor. Door Nade. Fire. Fighter. Door. Nah, kena dua. Lagi sekali lagi. Yang salah tadi siapa? Cindy Tia. Berarti dari Cindy Tia. Fire. Fighter door Nade. Fire. Fighter. Door Cindy Au. Fire. Fighter Door Edel. Fire. Siapa yang salah? Nada sekali terakhir. Ayo, berarti dari siapa? Dari Nada. Konsentrasi ya. Dari Fire, ayo deh. Fire. Fighter. Door Edel. Fire. Fighter. Door Evi. Fire. Fighter. Door Cynthia. Fire. Fighter. Door Cindy. Fire. Fighter. Door Nada. Fire. Fighter. Door Cindy Au. Fire. Fighter. Door Edel. Fire. Door Evi. Fire. Fighter. Door Nade. Fire. Fighter. Door Edel. Fire. Fighter. Door Evi. Fire. Fighter. Fire. Fighter. Door Cindy Aulia. Fire. Fighter. Door Edel. Fighter. Sampai. Fire. Edel salah. Salah. Oke, sudah. Tadi yang salah berarti Cindy Au, Cindy Tia, Nada, Edel. Oh, berarti yang enggak Evi. Berarti satu kalimat dari Cindy Au. Terserah bahasa Inggris misalnya apa, terserah. Using simple present aja, pakai simple present yang verb pertama. Yang pakai verb pertama misalnya I eat rice, nah cuma gitu. Misalnya I eat rice, aku makan nasi, cuma gitu, simple aja. Ayo, Malah guyu dong. Enaknya aku terserah, up to you. I study matematik. I study mathematics. Terus Cindy Tia, I'm hungry. I'm hungry boleh. Terus Nada, I want to sleep. you want to sleep, oke. Ini kenapa pada curhat ya? Terakhir, Edel. I like meatball. Oke, thank you. Give applause. Tepuk tangan dulu. Oke, bisa kembali lagi. Iya. Oke, sebelum kita belajar tentang analytical, bisa dilihat videonya dulu. Nanti baru saya jelaskan. Apa? Udah kelihatan? Bisa sini berarti, ngangkat-ngangkat. Sini.
video, what do you get? Setelah menonton video yang kalian dapatkan apa sih? Do you know the function of analytical? Fungsinya analytical untuk apa? Mengetahui keadaan sekitar atau menjelaskan apa sih yang terjadi di keadaan sekitar. Bentuknya hampir sama kayak berita. Misalnya, di sekitar kalian ini sedang marak-marak apa coba? COVID bisa. Nah, COVID-19 itu juga bisa dibuat analytical exposition. Tadi kan ada tiga bagian analytical. Yang pertama tesis. Yang kedua argumen. Reiteration. Kalau yang di tesis ada apa sih? Ada pendapat-pendapat seseorang. Kalau di tesis itu pendapatnya itu masih yang umum, yang masih di pembukaan. Kalau yang argumen itu menjurus, misalnya menurut pendapat ini atau menurut pendapat siapa, itu di argumen. Kalau yang di reiteration itu artinya kesimpulan dari argumen-argumen yang di atas. Nah, dari video ini tadi analytical exposition itu memakai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya pakai tenses itu apa tadi? Pakai simple present. Terus pakai conjunction. Ada yang tahu conjunction? Conjunction itu kata penghubung. Contohnya apa? Ada, dengan, selain itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa? Dan berarti terus with bisa, terus apa? However, bagaimanapun. Terus apa lagi? Or bisa, before, after bisa, meanwhile, sementara bisa. Nah, untuk supaya kalian lebih jelas lagi, kita bisa lihat. Nah, karena ini teksnya analytical, jadi kan supaya kita paham, kita harus menganalisis teks di sini. Nah, I have two paper. Saya punya dua kertas about analytical exposition, tentang analytical exposition. Jadi nanti tugas kalian menganalisis. Misalnya, kalau yang masuk tesis itu paragraf berapa sampai berapa, argumen berapa sampai berapa, sama yang yang terakhir reiteration, kesimpulannya. Terus yang kedua, kalian cuma nyari conjunction atau kata penghubung yang misalnya kalau ada n, nah berarti digarisbawahi n. Paham? Di sini nanti kan ada blank paper, ada kertas kosong. Ini nanti misalnya kalian tulis dulu tesis, terus kalian ambil paragrafnya yang menurut kalian tesis, digunting, ditaruh di sini. Terus yang kedua misalnya argumen, berarti ditulis dulu judulnya argumen, baru paragrafnya digunting di cancel. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kelompoknya gimana? Apakah sama? Sama? Ada yang 3, ada yang 2 sih? Ini berarti sama. Kertasnya nanti ditempel pakai ini aja, double tip, soalnya nggak ada slide. Bisa dimulai sekarang, tak kasih waktu berapa menit? 10 menit, oke. 5 menit. 20. Ya, silakan dikerjakan. Tulis aja nggak apa-apa, tulis biasa. Di buku kalian ada sih analytical, bisa dilihat juga.
Wah, ada gitu kan. Dengan 50-an. Tongkat mamanya. Kak, ditulis kayak argumen 1, argumen 2 gak? Enggak usah, langsung argumen apa? Difficulties, ada kesulitan? Enggak ada. Ada satu. Argumennya dijadiin satu nggak apa-apa. Kan kalau di buku kan ada argumen 1, argumen 2, nah itu jadi satu. Berapa
Saat kalian nganalisis, nanti dipahami itu tentang apa, intinya aja. Dikit-dikit tentang apa sih bacaannya. Masa kalian ngerjain nggak tahu sama sekali? Coba tentang apa berarti? Intinya saja. Dan sudah? Nada sama Idol sudah? Yang grupnya Cindy dan Evi masih banyak? Masih sedikit? Kayaknya kamu kan ngapain aja? Mbak Wada. Screaming itu nek kalian ujian tapi belajarnya itu kebut semalam itu loh screaming. Nah, kayak gitu. Itu kan tentang ujian, examination. Jadi kalau kalian ujian itu belajarnya 1 bulan sebelumnya, 1 minggu. Apa? Besok ujian, malamnya baru belajar 1 buku paket. Nah, itu namanya cramming. Belajar sistem kebut. Sudah? Yuk, kita beres bersama-sama. Dari grup
grupnya Nada sama Edel tentang COVID-19. Inti ceritanya tentang apa? Ini ceritanya COVID-19 itu budaya terus negaranya itu dari Wuhan, Cina. Kemudian Cina, Iya. Terus menyebar karena kayaknya orang-orang saling kontak. Terus ada itu apa itu pencegahannya. untuk yang tesisnya ini kan tentang penyebabnya si COVID ini, terus asalnya dari mana. Untuk yang argumennya berarti tentang argumennya orang-orang untuk si COVID-19 ini biar gak nyebar gimana. Nah, ada beberapa orang yang berargumen misalnya disuruh di rumah. Terus ada juga yang di rumah semua, dia tidak terinfeksi yang lain. Terus untuk yang kesimpulannya, reiterationnya, Dari tes itu ya tetap disuruh di rumah. staying at home is the best way. Jadi bertahan atau berada di rumah itu adalah cara yang terbaik untuk menghentikan pandemi corona ini. Untuk yang conjunctionnya di sini, kaos itu apa artinya? Kalau kaos di sini itu apa? Penyebab. Berarti ini bukan conjunction ya. Kalau ini betul conjunction. Terus apa lagi? Before, sebelum. Terus Because. ini because. Nah, kalau because boleh karena. Terus mana lagi? Sudah? From. Ini from sama at. Boleh. Untuk grupnya Evi, sudah? Ini tentang screening is bad. Jadi belajar sistem kebut itu dampaknya buruk. Untuk yang tesisnya, ini tentang apa tesisnya berarti? Kenapa paragraf ini kamu taruh di tesis? Alasannya apa? Yang paragraf ini membahas di awalan tentang apa berarti ini tadi? Tentang belajar sistem operasional itu pelajari Iya. Jadi kalau di tesis di paragraf ini itu baru menjelaskan. Jadi screening itu apa? Nah, di sini baru dijelaskan. Screening yaitu nanti yang belajar. Nah, ini jadi disebut screening karena dia itu belajar materinya, tetapi dia itu belajarnya itu dalam waktu yang singkat, itu screening. Terus yang argumen di sini yang paragraf 2 kamu taruh di argumen. Kenapa? Apakah ada alasannya di paragraf kedua? Gimana? Di paragraf 2 ini tentang apa sih? Dikit aja intinya tentang apa? Mendalami. Ini tentang apa coba? Screening is the situation when students get up until morning. Nah, ini ada argumen dari sini. This habit, jadi kebiasaan ini bisa menyebabkan dampak yang negatif dari beberapa alasan. Misalnya, nah, ini kan ada alasan. Alasan kan argumen. Misalnya, ini tadi, nah, the first disruption in the regular sleep, jadi mengganggu jam tidur kalian. Terus habis itu ada lagi, nah, dan membuat kalian itu jadi tidak fokus di kelas. Nah, kalian belajar pas malamnya, biasanya kan ujian, malamnya belajar terus kan otomatis begadang. Besok mau ujian malah ngantuk, jadi nggak bisa ngerjain karena kurang fokus. Betul di argumen. Untuk yang paragraf ketiga di kesimpulannya, jadi kesimpulannya apa paragraf ini? Nah, ini adalah alasannya. Cramming is bad karena ini menyebabkan tidur kita
siklus kita yang buruk, dan juga penyebab intelektual atau apa ya, pengetahuan atau kemampuan otak kita itu malah menurun karena stimulasi tubuh kita yang tidak bagus. Untuk yang conjunctionnya, nah ini ada banyak, misalnya or artinya before, sebelum, however, bagaimanapun, and dan the first. Nah, the first ini boleh pakai conjunction, boleh juga sebagai kata keterangan waktu atau kata keterangan cara, boleh. Terus beside artinya di samping itu. Terus apa lagi? Sudah ya, because, karena. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau di buku kalian di halaman berapa? 50. Nah, apakah ada karakteristiknya? Nah, ini di halaman 49 ada language feature atau ciri-ciri analytical exposition itu pakai apa saja? Pertama, menggunakan deskriptif persuasif word atau menggunakan kata-kata yang tujuannya itu bisa membujuk. Persuasif itu membujuk. Dan juga menggunakan kata di sini bisa pakai kata use. Habis itu menggunakan present tense atau simple present. Present tense itu menggunakan kata kerja pertama. Contohnya misalnya yang kayak ini, I eat, terus habis itu run, believe, prefer, itu verb pertama. Terus menggunakan connecting word atau conjunction tadi bisa pakai nih, firstly, secondly, not only apa artinya? Kemudiannya furthermore, lebih atau itu masih lebih, boleh. Moreover, sama. Terus kalau in addition, kalau di Facebook kan ada kata add, nah itu apa? Tambahan. Nah, in addition itu juga tambahan, sama. Terus menggunakan casual conjunction seperti apa di situ? Because, consequently, despite, due to ini sama kayak because artinya karena. Terus for that reason dan sebagainya. Terus yang terakhir menggunakan ekspresi si penulisnya seperti will, akan, frequently, may, must, usually, typically, slowly, sama commonly. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi yang analytical exposition kan ada 3 bagian. Yang pertama apa tadi? Thesis, argumen, sama reiteration. Kalau ada alasan, terus ada pendapat seseorang, masuknya ke bagian argumen. Kalau misalnya pendahuluan atau pembukaan biasanya gimana? Thesis. Kalau conclusion, kesimpulan di reiteration. Tadi kalau analytical exposition pakai tenses berapa? When. Pakai present tense atau tenses pertama. Menggunakan conjunction. Contohnya apa tadi? And, for, or, because, after, however, dan sebagainya. Sampai sini sudah atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Ini pertemuan kita keempat. Gimana pertemuan kita ke-6? Nanti di gelas meeting nanti ada evaluasi. Nanti ada evaluasi itu apa ya? Seperti nanti tak kasih soal mulai dari meeting pertama sampai meeting ke-6. Nanti materinya apa? Nanti kalian paham pasti bisa. Oke? Sampai sini I think enough and thank you for joining and the last. Nah, so tomorrow atau hari apa kita ketemu lagi? Saturday. Sabtu depan kan? The next Saturday. Nanti kita akan membahas selanjutnya apa pelajarannya? Kenapa? Letter. Letter
writing atau surat. Nanti ada menulis surat lagi. Oke, thank you for joining and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, we close